Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah, saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Jadi kalau kita punya ilmu wajib ya disebarkan karena itu perintah Tuhan, bukan untuk mencari sensasi atau yang lainnya, tetapi kewajiban. Dan sekarang saya akan membahas tahapan air. Ada berapa tahap air dan apa mana-mana air. Kita harus tahu ya. Kita harus tahu air ada 7 tahap. Satu, air laut. Dua, air sungai. Tiga, air sumur. Tiga, air hujan. Empat, air sumur. Lima, air nyusu. Enam, air ibun. Dan tujuh, air hujan buah. Dan saya akan memberitahu ya, apa itu air laut? Kita harus tahu. Air laut itu disebutnya induknya semua air. Kenapa air laut disebut induknya air atau ibunya air? Nah, kita harus tahu dari air sumur yang kita pakai, kelomerannya masuk ke selokan. Dari selokan masuk ke sungai, dari sungai masuk ke laut. Makanya laut disebut ibunya air atau penampungan air. Kedua, air sungai. Nah, dari manusia yang kita pakai air sumur kolomerannya ke selokan, dari selokan ke sungai, dari sungai ke laut. Maka sungai disebutnya bapaknya air. Jadi laut ibunya air, sungai bapaknya air ya. Dan yang ketiga air hujan. Apa itu air hujan? Kita harus tahu. Air hujan itu disebut air rejeki atau sumber rejeki. Kenapa air hujan disebut sumber rejeki? Kita harus tahu. Tanpa adanya air hujan, laut akan surut, sungai akan surut, sumur akan surut, dan tanaman-tanaman tidak akan tumbuh. Tapi kalau air hujan turun, laut akan penuh dan makhluk yang ada di laut atau yang hidup di laut seperti ikan-ikan akan hidup kembali kalau ada air hujan ya. Begitu juga di sungai, begitu juga di sumur. Kalau ada sumur, manusia kan enak banyak air untuk kehidupannya. Begitu juga tanaman-tanaman akan tumbuh kalau ada air hujan, dan kalau tanaman tumbuh maka banyak buah-buahan yang menjadi sumber rezeki kepada semua makhluk. Maka air hujan disebutnya air rezeki atau sumber rezeki. Yang keempat, air sumur. Apa itu air sumur ya? Air sumur itu yang dipakai untuk manusia. Seperti membuat sumur untuk kehidupan manusia, seperti untuk mandi, untuk mencuci dan sebagainya untuk kehidupan sehari-hari kita. Maka air sumur disebut sumber kehidupan untuk manusia. Sumber kehidupan untuk manusia ya air sumur itu. Dan yang kelima, air nyusu. Apa itu air nyusu? Air nyusu itu saringan dari air yang disebut jernih air. Jadi dari semua air disebut air laut ada saringannya menjadi air nyusu. Di sungai ada saringannya menjadi air nyusu. Termasuk di gunung kan ada air nyusu yang suka dijadikan air mineral yang kita beli di warung-warung. Itu air nyusu. Jadi saringan dari semua air disebutnya air nyusu. Termasuk di sumur pun ada air nyusu. Ketika jam 3 malam, jam 2 malam kalau ada sumur di rumah kita yang ditimba, kita dengarkan ketika tengah malam jam 2 atau jam 3 sudah ada cring cring dari dalam sumur itu. Nah, itu air nyusu. Jadi jernihnya air disebut air nyusu. Dan yang keenam, laut, sungai, hujan, sumur, nyusu, dan yang keenam air ibun. Apa tuh air ibun? Kita harus tahu ya. Air ibun itu dari uapnya air maka menjadi ibun. Kita lihat di laut ya ketika jam 2 malam, jam 3 ngebul gitu ya di laut itu uap air atau yang disebut air ibun. Begitu juga di sungai kira-kira tengah malam jam 2 jam 3 ada kebul-kebul atau asap-asap itu eh uapnya air atau air ibun. Begitu juga di sumur, begitu juga di halaman kita kalau kira-kira jam 4
pagi, jam subuh, banyak air-air di tanaman-tanaman di genting kita, apalagi ketika ada hujan ya, banyak di genting ketika jam 4 jam 5 pagi ya, itu disebut uap air yang disebut air ibun. Kita harus tahu ya. Dan yang ketujuh, air hujan buah. Apa itu air hujan buah? Kita harus tahu. Air hujan buah itu ketika hujan sebagai sumber rezeki kepada semua makhluk, banyak tanaman-tanaman yang tumbuh seperti padi, jagung, dan sebagainya tumbuh dengan subur dan akan berbuah untuk dikonsumsi oleh semua makhluk, termasuk manusia kan mengkonsumsi tanam-tanaman yang ditanam oleh kita, yang diberikan air hujan oleh Tuhan dari langit, maka menjadi buah-buahan yang dikonsumsi untuk kita makan. Nah, jadi air hujan buah itu datangnya air hujan yang menumbuhkan buah-buahan untuk semua makhluk. Nah, itu ya tahapan air dan mana-mana tahapan air saya sudah memberitahu. Terima kasih ya bagi yang suka menonton kepada saya sangat berterima kasih. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi Anda yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.